Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Membuka ibadah kita, mari kita menyanyi masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Mari kita berdoa. Kami memuji, membesarkan, dan mengagungkan Engkau, ya Allah pemilik hidup kami. Kami bersyukur Engkau boleh menarik kami dari segala kesibukan kami untuk hadir pada saat ini dalam persekutuan besar alumni Perkantas Makassar. Tuhan, hadirlah dan kiranya biarlah Engkau yang menolong setiap kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya persekutuan besar kami pada saat ini, biarlah kiranya Tuhan yang berotoritas di atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Allah kita adalah Allah yang termanis. Pernahkah kita menyadari keindahan kasih-Nya? Sudahkah kita datang di hadapan-Nya dan mengatakan, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Meninggikan nama-Nya selalu, menyembah-Nya dengan sepenuh hati kita, harusnya menjadi bagian hidup kita setiap saat. Mari kita menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati lewat pujian Kau yang terindah. Besar perkasa penuh kemuliaan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya
Sadarkah kita bahwa kita selalu menyembah Tuhan, tapi pada saat yang sama pula kita sering melukai orang-orang terdekat kita. Kita sering mengatakan, "Aku mengasihimu, Yesus." Tapi di saat yang sama pula kita sudah mulai mengabaikan waktu-waktu pribadi kita dengannya. Mari teman-teman, dengan penuh kesungguhan hati, kita datang kepada Tuhan mengakui setiap pelanggaran dan dosa kita sambil menyanyi pujian meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mu-lah pembasuhnya. Ku datang Tuhan padamu. Mazmur 119 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Biarlah kerinduan terdalam kita dalam hidup ini adalah mencari Dia dengan segenap hati, sehingga kita akan disebut orang-orang yang terberkati dalam hidup ini. Mempersiapkan hati kita masuk dalam firman yang akan dibawakan oleh Kak Andreas Denny Mangasi Panjaitan. Mari kita menyanyikan pujian Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan
kepada Kak Andreas dengan kasih dipersilahkan. Ya, terima kasih. Shalom semuanya. Shalom kakak-kakak, abang-abang. Salam. Ya, salam kenal. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Nanti saya perkenalan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kemurahan hati Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau kami masih punya kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur kalau kami masih punya kesempatan untuk bersekutu bersama-sama. Tapi juga kami bersyukur kalau kami masih punya kesempatan untuk diubahkan Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mari Engkau hadir di tiap masing-masing kami, tempat kami, tapi juga hadir di dalam pikiran perasaan hati kami, sampai kemudian menggerakkan roh kami untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur karena Tuhan begitu bermurah hati, berbelas kasih kepada kami. Hari ini boleh ada, dan kami siap untuk menerima apa yang mau Tuhan nyatakan kepada tiap-tiap kami. Tuhan berkati hamba yang najis bibir ini, biarlah firman-Mu tetap seperti pedang bermata dua, yang juga akhirnya membangun hidup hamba juga. Terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, shalom semuanya, kakak-kakak, abang-abang. Ya, saya nggak bisa lihat pesertanya siapa ya. Oke, ya, perkenalkan saya Andreas Denny Mangasi Panjaitan, tapi karena kepanjangan biasanya saya dipanggil di teman-teman Persekutuan Perkantas Purwokerto, itu Aden, Aden Andreas Denny. Saya alumni dari Universitas Jenderal Sudirman, tapi saya ditolong bertobat terima Kristus dan dimuridkan dari kelas 1 SMA waktu di Jakarta, lalu kuliah di Purwokerto sampai hari ini. Kemudian setelah lulus kuliah bekerja di Purwokerto juga. Jadi sejak saya bertobat sampai hari ini, saya bersyukur saya masih dilayani, masih ditolong. Tapi juga Tuhan kasih kesempatan saya untuk melayani di siswa dan di mahasiswa. Dan eh, ya bisa dibilang sejak bertobat sampai sekarang masih terus berjuang ya untuk terus bertumbuh, untuk terus diperbaharui dan seterusnya. Dan saya bersyukur sekali kalau punya kesempatan bisa berbagi kepada teman-teman di Makassar. Ya, kalau saya pribadi, saya dari sejak kuliah itu di Purwokerto, saya dipimpin sama Mas Daniel. Lalu setelah lulus kuliah juga masih dipimpin sampai sekarang. Nah, saat ini kesibukan saya itu jualan susu kedelai di kota Purwokerto. Ya, nggak promosi ya. Ya, karena saya memang berwirausaha. Sebelumnya sempat bekerja kurang lebih 3 bulan. Lalu kemudian memutuskan memang dari awal memang memutuskannya berwirausaha, tapi kenapa ambil pekerjaan dulu supaya belajar bagaimana disupervisi oleh perusahaan, aturan mainnya dan sebagainya, sehingga nanti itu bisa menolong saya ketika saya berwirausaha. Oh ya itu saya lihat ya. Lalu kakak-kakak, abang-abang, ya saya mau share screen terlebih dahulu. Ya, oke. Ya, hari ini temanya evangelism in the workplace ya. Jadi penginjilan di tempat kerja.
Tapi kita akan mulai dulu pengertian apa itu penginjilan. Kita mungkin perlu eh, samakan persepsi ya, apa itu penginjilan. Ya, di dalam pengertian yang saya yakini dan saya hidupi sampai hari ini, penginjilan adalah tindakan inisiatif. Jadi di bagian itu saya bold, kenapa nanti saya akan coba jelaskan. Penginjilan adalah tindakan inisiatif untuk memberitakan mengenai kematian dan kebangkitan Yesus Kristus untuk menebus, menyelamatkan manusia kembali, memiliki relasi dengan Allah, serta mendapatkan kehidupan kekal. Dan itu kelak. Tapi seringkali yang kemudian kita gunakan, mungkin secara tidak sadar, kita menginjili supaya orang masuk surga. Tapi selama saya kemudian belajar, saya memahami kemudian dan meyakini sampai hari ini, yang paling utama ketika Tuhan kemudian memberitakan Injil, ketika Tuhan menghendaki tiap orang yang sudah diselamatkan lalu memberitakan Injil, itu supaya mengembalikan kembali relasi antara manusia dengan Allah sebagaimana mulanya, yang begitu dekat, begitu intim dengan Allah. Yang kemudian kita tahu karena dosa kemudian terpisahlah manusia dengan Allah. Yang utama itu, yang kemudian jelas memang betul kemudian dikembalikan lagi supaya kita tetap ada di dalam kehidupan kekal. Karena waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia kemudian terpisah dengan Allah, manusia masuk di dalam kehidupan yang baru, dalam tanda kutip, yaitu kebinasaan kekal. Yang kita tahu, manusia tidak hanya mati secara jasmani, tapi kelak kemudian akan mati mengalami kematian yang kedua. Di dalam Wahyu 21 ayat 8, di situ dikatakan, manusia akan mengalami kematian yang kedua di lautan api yang menyala-nyala dan belerang. Dan kita tahu itu mengarah kepada tempat di mana neraka berada. Jadi penginjilan adalah berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus untuk menebus dan menyelamatkan manusia kembali memiliki relasi dengan Allah serta mendapatkan hidupan kekal. Itu kelak tentunya setelah kita mati secara jasmani di dunia ini. Tapi saya bold ada tindakan inisiatif. Kenapa perlu di bold tindakan inisiatif? Di dalam pengalaman saya di dalam Persekutuan Perkantas Purwokerto, seringkali kami ini para pekerja, kami sebut para pekerja, yaitu orang-orang yang kemudian sudah bisa memuridkan lagi orang lain, itu disebut pekerja. Itu kemudian secara tidak sadar ataupun sadar mungkin, kami kemudian melakukan pelayanan, melakukan penginjilan, bukan karena inisiatif, bukan karena gaya hidup, bukan karena memang meyakini perlu melakukan itu, tanpa diperintah, tanpa disuruh. Tapi kami kemudian ternyata melakukan itu karena program pelayanan seringkali. Ketika masa-masa waktunya penginjilan, baru bergerak menginjili. Bukan kemudian karena sadar, karena saya sudah diselamatkan, kemudian saya menyadari pentingnya keselamatan ini, lalu saya memberitakan keselamatan lagi kepada orang lain secara otomatis. Nanti saya coba akan jelaskan. Ya. Jadi kenapa penginjilan itu penting dan harus diberitakan? Ada 5 hal yang akan kita pelajari malam ini. Pertama, Allah menghendaki semua manusia diselamatkan. Kedua, kenapa harus menginjili? Karena itu perintah. Dan kenapa harus menginjili? Karena itu bentuk tanggung jawab. Tadi saya katakan, saya sudah diselamatkan. Maka seharusnya kita memiliki perasaan yang kemudian merasa bertanggung jawab, perlu memberitakan Injil lagi kepada orang lain. Yang keempat, faktanya jumlah pekerja itu sedikit. Jumlah pekerja tadi yang saya sampaikan, yaitu kalau kita lihat di Matius 28 ayat 19 sampai 20, di situ dikatakan oleh Tuhan supaya akhirnya memuridkan segala bangsa. Kata memuridkan segala bangsa itu bukan hanya kemudian membuat orang bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi juga membina hidupnya, memuridkan hidupnya, tapi nggak berhenti di situ. Tapi memuridkan orang tersebut sampai nanti kelak dia bisa juga memberitakan Injil dan memuridkan dan seterusnya. Itu yang disebut pelipat ganda. Nah, faktanya orang-orang yang kemudian bisa memberitakan Injil dan memuridkan itu jumlahnya sedikit.
Dan itu terjadi sampai hari ini, saya pikir. Kami di Purwokerto juga mengalami hal yang sampai detik hal yang sama sampai detik ini di pelayanan siswa, mahasiswa dan alumni. Ada banyak siswa butuh Allah, butuh keselamatan, butuh dikembalikan relasinya dengan Allah. Ada banyak mahasiswa juga, termasuk juga para alumni. Tapi pekerja yang kemudian mau kemudian hidupnya dimuridkan dan kemudian memuridkan lagi, itu jumlahnya sedikit. Lalu yang kelima, kebutuhan utama setiap orang berdosa. Ya, semua orang di dunia ini butuh keselamatan, butuh pemberitaan Injil. Ya, pertama tadi, Allah menghendaki semua manusia diselamatkan. Mari kita lihat di Kejadian 3 ayat 15, di situ dikatakan, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, kita tahu bagian ini adalah nubuat Allah mengenai Yesus Kristus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Di situ dinubuatkan ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan langsung membuat perencanaan dan membuat pernyataan bahwa kemudian akan ada Sang Juru Selamat, Mesias itu. Di Roma 5 ayat 8 kemudian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, ini menarik kalau kita kemudian merenungkan. Jadi saya dan teman-teman, kalau boleh kemudian bertobat menerima Kristus, sekali lagi bukan karena kita terpilih, karena kita baik. Kita terpilih karena kita mungkin begitu sopan santun, mungkin begitu pintar, mungkin begitu rajin ibadah, anak baik-baik dan sebagainya. Bukan. Kita diselamatkan, Kristus menyelamatkan, Kristus mau mati bagi setiap orang, itu karena saat ketika masih berdosa. Bukan karena orang itu baik. Tapi kalau karena Allah memandang kita berharga, jelas betul. Tapi ketika pun masih berdosa, tetap diselamatkan. 1 Timotius 2 ayat 3 dikatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi tidak terkecuali. Jadi kalau kemudian kita pernah mungkin berpikir bahwa ada orang-orang yang mungkin yang ini kita pilih begitu ya. Yang ini terlalu jahat, ini mah nggak bisa. Kadang kita gitu ya, ketika kita mau PI orang, mungkin waktu di siswa atau mahasiswa, ataupun mungkin saat ini di alumni, kita mau beritakan Injil, kita lalu kemudian seolah-olah menentukan secara sadar tidak sadar. Yang ini mah nggak bakalan bertobat ini, sulit hidupnya. Nggak bisa ini, butuh keajaiban. Mungkin kita bisa kemudian seolah-olah menilai itu sadar tidak sadar. Tapi faktanya firman Allah mengharapkan semua orang, tidak terkecuali. Tidak ada alasan siapapun itu. Tuhan menghendaki semua diselamatkan. Dan itu Tuhan melakukan penyelamatan ketika kita masih berdosa. Jadi ketika saya renungkan bagian ini juga ini kok bisa relate ya. Saat itu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Tapi Tuhan responnya langsung memikirkan untuk kemudian mengadakan penyelamatan melalui Yesus Kristus. Lalu di Roma juga kemudian dinyatakan lagi oleh firman Allah. Ditegaskan bahwa manusia diselamatkan itu ketika masih berdosa. Jadi ini yang tadi saya katakan inisiatif. Ketika manusia berdosa, Tuhan langsung berinisiatif. Langsung membuat pernyataan dan rencana penyelamatan. Nubuat Yesus menjadi juru selamat itu langsung dinyatakan. Dan kemudian Tuhan konsisten kalau kita baca kemudian dari Kejadian sampai Wahyu. Tuhan konsisten begitu mengasihi dan memandang manusia itu amat berharga. Dan kemudian membuat pernyataan terkait keselamatan, dan di perjanjian baru Tuhan nyatakan kemudian Yesus hadir untuk mati dan bangkit menebus dosa-dosa kita. Dan hal itu terus didengungkan sampai hari ini. Dan itu tetap berlaku sampai hari ini. Jadi Allah menghendaki semua manusia diselamatkan, tidak terkecuali.
Kita mulai mungkin memikirkan di anggota keluarga kita, siapa yang belum diselamatkan. Mungkin kita sambil merenung juga teman kantor kita, atau partner kita bekerja, partner bisnis kita, atau mungkin pegawai kita. Kita mungkin punya pegawai, atau mungkin pergaulan pertemanan kita. Semua butuh diselamatkan. Apapun latar belakangnya. Yang kedua, kenapa penginjilan itu penting? Karena itu perintah. Di Matius 28, 19-20, ini ayat yang familiar. Karena itu pergilah jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Putra Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini perintah dari Tuhan, kita tahu ini amanat agung. Yang tadi saya sampaikan. Yang Tuhan mau adalah menjadikan segala bangsa murid, itu bukan semata-mata adalah seseorang yang kemudian sudah bertobat terima Kristus lalu selesai di situ, atau kemudian dia dimuridkan lalu selesai di situ. Tapi dia dimuridkan tujuannya supaya dia bisa menjadi seorang murid lagi yang bisa memberitakan Injil dan memuridkan lagi. Di Lukas 24 ayat 46-48 katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Di Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi saya selalu kalau membagikan kepada teman-teman mahasiswa ataupun di siswa, saya katakan, saya orang Batak. Bagaimana kemudian sejarah orang Batak bisa mengenal kekristenan? Itu karena ada pribadi yang kami sebutnya itu Opung Nomensen. Yang sebenarnya sebelum Nomensen itu ada penginjil-penginjil yang juga sudah berjuang dipakai Tuhan untuk kemudian memberitakan Injil pada bangsa Batak. Tapi singkat cerita kemudian ada yang dibunuh, dimakan, dan sebagainya dulu bangsa Batak kanibal. Yang kemudian Nomensen lah yang menuai. Akhirnya kekristenan mulai dikenal dan tersebar, khususnya di Sumatera Utara, di Tapanuli Utara. Dan itu terus kemudian sampai akhirnya saya pun kemudian bisa menjadi seorang Kristen. Tapi ternyata setelah saya merenungkan itu nggak cukup. Karena saya lahir nggak bisa memilih. Nah, memang bersyukur di dalam kedaulatan Tuhan saya lahir di keluarga yang Kristen. Tetapi faktanya saya belum bertobat terima Kristus pada saat itu. Oleh karena itu tadi saya sampaikan, saya bertobat terima Kristus itu kelas 1 SMA. Barulah di situ saya memahami dan mengenal kekristenan. Barulah di situ mulai relasi saya dengan Allah terjalin. Dan faktanya memang tidak bisa dipungkiri, sejak saya lahir dan sampai kelas 1 SMA, saya belum memiliki pengenalan yang benar tentang Allah, tentang firman Allah. Sejak bertobatlah baru kemudian saya mengalami itu. Jadi ini perintah Tuhan menghendaki supaya akhirnya orang-orang yang lahir di dalam keluarga Kristen pun itu belum tentu diselamatkan karena dia lahir tidak bisa memilih. Tapi bukan cuma itu tadi. Tuhan mau segala bangsa. Semua orang. Nanti saya akan ceritakan bagaimana kemudian pengalaman saya kemudian harus memberitakan Injil kepada orang Muslim. Dan itu saya bergumul karena ada banyak pertimbangan, ada banyak pemikiran. Tapi kemudian saya memahami, ini bukan persoalan kristenisasi, ini melampaui itu. Ini perintah, ini amanat agung. Hanya ada satu Allah yang benar. Sehingga itu yang kemudian saya yakini. Kemudian baru kemudian saya kemudian memberitakan Injil itu. Nanti saya akan ceritakan. Yang ketiga, kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena ini bentuk tanggung jawab. Paulus dengan jelas dan lugas. Dan ini bisa kita teladani bagaimana sikap dan tanggung jawabnya. Ketika dia akhirnya mengenal Injil dengan benar.
ketika akhirnya dia bertobat terima Kristus, ketika dia dijumpai oleh Tuhan dalam bentuk cahaya itu, lalu kemudian dia bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Lalu di dalam proses pertumbuhannya, dia kemudian menyatakan hal seperti ini. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Ada beberapa hal yang dinyatakan oleh Paulus di sini. Pertama yang perlu kita teladani, sikap Paulus terhadap pemberitaan Injil ini. Bagaimana dia kemudian mengalami keselamatan dan menghargai keselamatan yang dia miliki. Dia katakan, dia ketika memberitakan Injil, dia tidak memegahkan diri, tidak sombong. Ya kita kadang bisa ya, kalau kita mau jujur, kita bisa tergoda dengan kesombongan rohani. Rasa-rasanya kalau sudah memberitakan Injil tuh kayak sudah menjadi superhero. Mungkin melampaui film Marvel begitu ya. Tapi Paulus mengatakan, tidak ada. Aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan ketika aku memberitakan Injil. Sebab itu adalah keharusan. Dia menganggap itu sebuah keharusan. Dia menganggap itu seperti tugas. Dia menganggap itu perintah. Jadi kalau itu perintah, apalagi di dalam kemiliteran, itu bukan hak, tapi kewajiban. Terus dia menegaskan lagi, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Seringkali kemudian kalau saya temui di pelayanan mahasiswa gitu ya, ketika kira adik-adik yang dilayani dibina lalu kemudian singkatnya didorong untuk memberitakan Injil, seringkali kemudian mereka enggan. Kenapa? Padahal mereka bisa loh bersahabat dengan teman-temannya, geng-gengnya, kelompok-kelompoknya, begitu dekat, begitu kental begitu ya. Tapi ketika dibilang beritakan Injil, mereka takut, gak mau bayar harga. Apa harga yang harus dibayar? Nanti disalah mengerti. Nanti dianggap terlalu rohani. Nanti dianggap suci. Nanti dianggap sesat mungkin juga. Karena, loh, ngapain kamu beritain Injil sama aku? Aku kan orang udah Kristen. Ngapain kamu begini dan sebagainya. Nggak mau nanti hubungannya rusak. Tapi Paulus mengatakan sikapnya, celakalah aku kalau tidak memberitakan Injil. Seolah-olah tidak ada alasan apapun yang membenarkan untuk tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Nah ini Paulus membicarakan soal upah. Ya memang hak dan kewajibannya. Tuhan memang menjanjikan juga, seperti di Matius tadi, kalau kita memberitakan Injil, memuridkan, menjadikan segala bangsa muridku, Tuhan janjinya tadi di bagian akhir, aku akan menyertai kamu sampai ke akhir zaman. Menyertai di situ tentu Tuhan hadir di dalam hidup kita, tapi juga pasti memenuhi kebutuhan hidup kita. Dan itu hak memang kepada orang yang mau melakukan perintah Tuhan ini, memberitakan Injil. Tapi Paulus memandang itu tidak seperti itu. Dia tidak mau begitu. Kemudian kita tahu ya, Paulus kemudian memang kemudian melakukan usaha gitu ya, berwirausaha dalam tanda kutip begitu ya, yaitu menjadi tenda-tenda itu ya, mengurus tenda, membangun tenda dan sebagainya. Itu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pelayanannya. Sampai seperti itu sikap dari Paulus. Saya pikir ini perlu kita teladani bersama-sama. Supaya tidak terlalu rumit, terlalu banyak perhitungan dalam rangka memberitakan Injil. Selalu banyak alasan untuk kemudian menunda, selalu banyak alasan untuk kemudian tidak memberitakan Injil. Itu pasti. Kenapa kita harus memberitakan Injil? Penginjilan itu penting. Jumlah pekerja itu sedikit.
Kita akan renungkan dua ayat ini. Di Yeskiel 22 ayat 30, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dari sini kita bisa merenung. Setiap orang jelas kita tadi sudah memahami. Semua butuh keselamatan. Semua perlu diberitakan Injil. Bagi mereka yang belum bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua butuh itu. Tapi Tuhan butuh pekerja. Tuhan butuh orang yang kemudian menyadari hal itu. Orang yang sudah diselamatkan. Orang yang sudah bertobat menerima Kristus. Tuhan butuh orang itu. Kemudian mau dipakai Tuhan untuk kemudian menyatakan isi hati Allah supaya setiap orang juga diselamatkan. Yaitu berita Injil itu. Tapi kita boleh lihat. Kalau kemudian Tuhan tidak menemui orang itu. Maka ini, kupikir ini fakta ya. Tidak, saya pribadi tidak menakut-nakuti, tapi saya juga merenungkan hal ini. Maka kita mari tarik kemudian di dalam hidup kita. Kalau kemudian saya tahu anggota keluarga saya belum bertobat terima Kristus, lalu saya tidak mendoakannya dengan sungguh-sungguh, bahkan saya tidak memberitakan Injil dengan jelas. Karena pada akhirnya di ayat 31, itu semua akan terjadi. Kalau kita mau sederhanakan, kita haluskan, pada akhirnya kan semua orang akan meninggal. Pada akhirnya semua orang akan mati. Tapi pertanyaannya ketika dia meninggal, apakah di saat di dunia dia sudah bertobat terima Kristus, sudah memiliki jaminan keselamatan atau tidak? Itu yang harus kita renungkan. Maka kalau tidak, maka jelas murka Allah, yaitu kebinasaan kekal, itu akan dialami orang tersebut. Maka kita mari tarik, kemudian renungkan, bagaimana seisi rumah saya, orang tua saya, saudara sekandung saya. Lalu kemudian circle berikutnya yang terdekat, sahabat-sahabat, teman dekat, teman nongkrong saya, teman yang suka seringnya ketawa ketiwi, teman pekerjaan saya, partner bisnis saya. Karena tadi kita di awal sudah belajar, semua orang dipandang Tuhan berharga, dan Tuhan mau menyelamatkan semuanya. Termasuk adalah orang-orang yang kita temui yang tidak pernah kita kenal, ketemu di warung makan, ketemu di mall, ketemu di warung, ketemu di coffee shop, ketemu di kantor-kantor lain, dan sebagainya. Kalau kita mau mata memandang, kita melihat, semua butuh Allah. Di Matius 9 ayat 36 dikatakan, ini Tuhan Yesus. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan. Saya pikir hal ini perlu kita renungkan dengan secara praktis. Pekerja sedikit itu jelas. Pertanyaannya kemudian, apakah saya termasuk pekerja? Apakah saya termasuk orang yang kemudian mengimani dan menjadi pelaku amanat agung untuk menjadikan segala bangsa murid? Jadi seringkali kalau dikatakan mintalah kepada empunya tuayan, lalu nanti dikait-kaitkan dengan ayat yang, ini aku Tuhan utuslah dia. Ini aku Tuhan utuslah si A, si B, si C. Saya pikir nggak begitu. Tuhan mau supaya kira kita betul dengan sederhana saja, tidak perlu rumit. Iya, saya sudah diselamatkan. Maka kemudian tugas saya adalah memberitakan kabar baik lagi kepada orang lain yang belum diselamatkan, belum mengalami seperti apa yang saya alami. Dibuat sederhana saja, jangan rumit.
Jangan terlalu banyak kekhawatiran, ketakutan, dan sebagainya. Kalau kita melihat juga apa yang Tuhan lakukan kepada orang-orang gila di Gerasa itu. Setelah itu apa yang dia mau ngikut Tuhan. Tapi Tuhan kan kemudian setelah dia udah dilepaskan ya, udah disembuhkan, lalu dia mau ikut Tuhan. Lalu Tuhan bilang, enggak, pergi. Kemana? Ya ke rumahnya, ke seisi rumahnya, ke tetangga-tangganya, kasih tahu apa yang Tuhan sudah perbuat padamu, supaya itu menjadi kesaksian. Kesamaannya dari dua ayat ini, dari kitab perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, bahkan itu masih relate sampai pada hari ini, yaitu krisis pekerja. Yang dimana sebenarnya krisis kesadaran bahwa kita adalah pekerja Kristus. Jadi bagi saya begini, panggilan amanat agung ini melampaui dari kelembagaan, melampaui daripada soal kemudian pengurus alumni apa bukan, pekerja alumni apa bukan. Kalau kita anggota-anggota dari alumni, persekutuan alumni ini, kita hanya anggota, bukan pekerja, kita tetap punya tanggung jawab yang sama, yaitu memberitakan Injil. Itu hanya perkara kelembagaan saja. Ada yang namanya pengurus, ada yang namanya nanti pekerja, nanti ada yang anggota. Tapi sejatinya panggilan ini berlaku buat semuanya. Jadi nggak ada tuh yang, ini kan untuk kakak staff ini aja. Atau ini hanya untuk kakak-kakak PA ini aja, kakak-kakak KTB ini aja. Tapi kalau saya kan masih dibina. Yang lucunya kita kemudian secara tidak sadar ataupun sadar, kita masih meyakini bahwa kita ini masih butuh air susu terus. Kita nggak, seolah-olah nggak cukup untuk makan makanan yang keras. Padahal soal memberitakan Injil, soal bersaksi, orang gila Gerasa itu tidak di-training dulu, tidak ikut persekutuan ini dulu, tidak mendengar firman Allah yang kemudian tertib seperti kita mungkin, KTB, setiap seminggu sekali, dan sebagainya. Tuhan langsung perintah, dan orang itu melakukan. Lalu semua bisa kemudian melihat bagaimana pekerjaan Tuhan. Persoalannya kita mau menyadari dan meyakini tidak bahwa saya memang juga dipanggil Allah untuk mengerjakan amanat agung. Yang terakhir, kebutuhan utama setiap orang berdosa, kita lihat di Roma 3 ayat 9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Siapa di antara kita yang berani mengatakan kita boleh bertobat terima Kristus karena kita baik? Tidak. Pada dasarnya kita semua itu di bawah kuasa dosa. Pada dasarnya kita termasuk orang-orang yang tidak benar. Tapi oleh karena itulah Yesus Kristus harus mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Maka kalau kita sudah mengalami keselamatan itu, maka sama berlakunya. Setiap orang di dalam circle kehidupan kita, bahkan termasuk tadi saya sampaikan yang tidak kita kenal, itu butuh diberitakan Injil. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah mengapa kita penting untuk memberitakan Injil. Jadi bagaimana melakukan penginjilan? Kita mengenal ada kesaksian hidup, teladan hidup. Nah, seringkali ini menjadi banyak alasan. Saya tidak tahu apakah di antara kita masih ada yang seperti itu, bahwa meyakini bahwa kesaksian yang efektif yaitu melalui hidup saya. Asal saya tidak korup di tempat kerja, saya tidak telat masuk kerja, itu udah cukup menunjukkan bagaimana orang Kristen itu baik. Wah, berlebihan sekali menurut saya.
itu hanya alasan orang yang mau lari dari panggilan amanat agung. Hanya alasan orang yang malas, yang enggan, yang takut, yang khawatir untuk memberitakan Injil. Itu cuma alasan yang dibuat-buat. Pernyataannya aja yang sering kita dengar di dalam gereja, di dalam persekutuan. Pekabaran Injil, pemberitaan Injil, itu adalah sebuah bentuk aktif, yaitu harus dinyatakan. Ada orasi, ada narasi yang harus disampaikan. Tapi bukan berarti saya katakan kesaksian hidup, teladan hidup itu tidak penting. Nanti saya akan jelaskan. Ini penting juga. Tapi ini nggak bisa, nggak boleh dijadikan alasan untuk kemudian tidak memberitakan Injil. Biar dia lihat hidup saya dulu. Ya nanti kan terbukti. Nanti kalau ada pintu masuk, baru saya ngomong. Seringkali kalau kita mau jujur, berkali-kali Tuhan udah kasih tanda ada pintu masuk untuk memberitakan Injil. Kita tidak melakukannya. Tentu ini berlaku bagi yang tidak melakukannya ya. Kalau yang sudah melakukannya ya mungkin akhirnya meneguhkan. Maka kita sama-sama koreksi. Saya pun mengoreksi. Saya pun kadang begitu. Saya saya waktu zaman saya kuliah, jadi pada saat itu kereta api tidak seperti sekarang yang tertib sekali, semuanya dapat tiket dan dapat kursi. Zaman saya dulu itu kuliah, beli tiket pun percuma, pasti nggak bakalan dapat tempat duduk. Nah, tapi saya akhirnya sebiasanya naik bus. Dan biasanya pada saat itu, kalau saya kuliah, saya dari Purwokerto ke Jakarta, saya pulang. Atau Jakarta ke Purwokerto, saya duduk pasti saya ngobrol dengan sebelah saya. Dan obrolan saya itu bisa apapun, bisa serandom apapun itu, dari perkenalan, tinggal di mana, ngapain, dan sebagainya. Lalu saya arahkan kepada kemudian kepastian keselamatan. Yang ujung-ujungnya mengecek, dia punya keyakinan nggak kepastian keselamatan. Apapun latar belakangnya ya. Dan kemudian saya bersaksi dengan kemudian apa yang saya yakini. Pada masa kuliah begitu. Lalu kemudian saya sadar, menuju udah lulus kuliah, udah mulai bekerja dan sebagainya, ketika naik kereta, kereta udah tertib nih, udah ada tiketnya dan sebagainya. Saya lebih memilih untuk tidur. Jujur saya katakan, saya tidur. Saya tidak ngobrol, saya tidak memandang seperti mata Tuhan tadi yang memandang ada banyak orang, kemudian butuh gembala, butuh keselamatan. Saya tidak berpikir begitu. Saya berpikir untuk saya tidur aja. Bahkan kalau bisa jangan aja diajak ngobrol. Padahal budaya orang Indonesia kebanyakan pada ngajak ngobrol, basa-basi dan sebagainya. Saya lebih memilih udah tidur daripada diajak ngobrol. Apalagi sama ibu-ibu kalau nggak bawa bapak tuh, udah usia-usia 40-50 tuh. Itu pasti senangnya ngobrol. Yang padahal kemudian saya paham kenapa ada banyak orang-orang begitu juga, karena ada banyak orang kesepian. Kemudian saya bisa menggali, saya bisa melihat bahwa betapa kesepiannya hidupnya. Apalagi ketika nanti mereka cerita tentang anaknya dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi kesaksian hidup, teladan hidup itu penting di tempat kerja dan sebagainya, tidak korupsi, tidak telat, itu penting. Atau malah mungkin kita malah sebaliknya, kita tidak menganggap itu penting. Karena lingkungan saya juga pada kotor kok. Karena lingkungan saya begitu, atau kemudian alasan kemudian, ya memang udah begitu sistemnya, mau gimana? Saya bukan superhero, saya bukan malaikat, saya bukan Tuhan Yesus, saya nggak bisa mengubah. Padahal sederhana cara berpikiran. Kita tidak diminta untuk mengubah, tapi kita diminta untuk hidup benar di tengah orang-orang yang tidak benar. Apa aturannya? Ikuti saja. Sederhana. Dan itu bisa menjadi kesaksian hidup, teladan hidup. Yang kedua, bagaimana melakukan penginjilan? Tentu perlu memberitakan Injil. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Kesaksian hidup penting, teladan hidup itu penting. Tapi juga harus diberitakan. Harus ada pemberitaan Injil. Harus dinyatakan. Dan biasanya ada banyak metode, ada banyak cara. Dari cerita kesaksian kita, bagaimana kita sebelum bertobat terima Kristus, lalu proses bertobat terima Kristus, lalu setelah bertobat terima Kristus, kehidupan apa yang berubah. Bisa juga dengan metode ilustrasi jembatan, bisa juga dengan metode-metode yang lain. Dan itu harus diberitakan dengan jelas. Yang pada akhirnya ketika kita memberitakan, kita harus menantang. Mau nggak bertobat terima Kristus?
Lalu saya berpikir dan merenungkan, di dalam semua hal ini yang sering kali saya lupakan ya, pengalaman saya tidak tahu teman-teman bagaimana, yaitu doa dan kuasa Allah. Mungkin bisa jadi kita berdoa sebelum memberitakan Injil, mungkin bisa jadi kita sudah mendoakan, tapi pertanyaannya kemudian, ketika kita berdoa, itu apakah kita sungguh-sungguh berdoa meminta belas kasih Tuhan atas hidup orang-orang yang kita mau beritakan Injil? Atau itu formalitas? Atau itu hanya sebuah bentuk aktivitas yang sudah terbiasa? Maka kita harus pastikan ketika kita berdoa meminta kuasa Allah, kita pastikan karena memang kita meminta sungguh-sungguh belas kasih Tuhan. Tapi di dalam pengertian ini juga yang perlu kita yakini, kita pahami, ketika kita memberikan kesaksian hidup, itu adalah sesuatu yang natural yang memang itu kita hidupi, kita yakini di dalam Allah. Ketika kita memberitakan Injil, itu memang juga kita akan memberitakan bukan semata-mata kelancaran kita memberitakan Injil, kepandaian kita memberitakan Injil. Tapi semua itu harus dibungkus di dalam doa, di dalam kuasa Allah. Karena Allah lah yang memenangkan tiap-tiap orang. Bukan karena pandainya kita bicara, tapi Allah yang memenangkan tiap-tiap orang. Maka kalau tidak ada kuasa Allah, itu percuma. Paling hanya nyangkut di batas pikiran doang, knowledge saja. Maka saya selalu suka dengan perenungan ilustrasi pemberitaan Injil itu seperti kapak. Tapi saya tambahkan ada sarung tangan tadi. Yang mungkin seringkali dilupakan orang ada dua, adanya kuasa Allah. Nah, apa maksudnya seperti kapak ini? Mari kita coba bayangkan kalau mata kapaknya saja tapi tidak ada tangkainya. Apakah kita bisa memakai untuk memotong pohon yang besar? Tentu bisa. Tapi apa yang terjadi? Mungkin butuh waktu lama, tangannya terluka, mungkin akhirnya pun menyerah. Tidak terjadi juga. Bisa nggak kita memotong pohon kalau kemudian tidak menggunakan mata kapak tapi hanya menggunakan gagangnya? Tentu tidak bisa juga. Yang ada mungkin kayu ini kalah, malah patah. Dari ilustrasi ini mau menggambarkan begini, bahwa teladan hidup atau kesaksian hidup dan pemberitaan Injil itu satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa orang memilih saya memberitakan Injil hanya dengan kesaksian hidup saya. Tidak bisa. Tapi juga tidak bisa orang memberitakan Injil hanya melalui pekabaran Injil, tapi hidupnya aja sebenarnya sembrono. Mungkin zaman kuliah titip absen, nyontek, dan sebagainya. Tapi kalau di pekerjaan juga sama. Curi-curi korupsi waktu. Harusnya masuk jam segini, masuk ke jam segini. Harusnya istirahat sudah selesai, tapi masih diulur-ulur. Kalau misalkan pas mau pulang, pengennya tenggo. Ketika tank, langsung go. Berwirausaha juga maunya untung banyak. Tapi komposisi dan sebagainya, bahan bakunya murah, jelek. Kayak misalkan contoh saya di dalam pengalaman saya jualan susu kedelai, kemudian saya memahami ternyata di dunia perminuman-minuman itu, kenapa ada orang kok jual minuman bisa begitu manisnya kok masih 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 ada gitu. Ketika pun akhirnya udah minumannya udah habis gitu mungkin atau berkurang, esnya udah mencair begitu, tapi kok masih manis. Ternyata saya baru memahami banyak pelaku usaha itu menggunakan creamer kental, creamer cair, creamer bubuk, lalu ditambah gula pasir yang dicairkan. Apa enggak obesitas itu kemudian satu waktu nanti berakumulasi. Jadi ada banyak kecurangan-kecurangan yang dibuat. Tapi kemudian dia beritakan Injil. Saya pikir kayaknya nggak masuk akal. Kayak sulit begitu. Orang ketika akhirnya mengenal hidupnya juga orang nggak mau terima. Kesaksian Injilnya akan ditolak karena tahu hidupnya nggak benar. Maka ini harus menjadi satu kesatuan. Teladan hidup, kesaksian hidup kita baik, dan kita pun memberitakan Injil. Nah, tapi kenapa kemudian ada sarung tangan? Ini tambah-tambahan aja dari saya ketika saya merenungkan. Yang seringkali mungkin saya lupakan itu ketika memberitakan Injil adalah kuasa Allah, doa. Di 2 Korintus ayat 4-10 dikatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng.
Jangan-jangan seringkali ini ketika akhirnya kita di dalam persekutuan karena program, ini lagi program bulannya PI dan sebagainya. Tapi mungkin kita akhirnya berdoa juga. Tapi kan tadi saya katakan, jangan-jangan kita lakukan itu karena aktivitas. Bukan karena betul-betul meminta belas kasih Tuhan. Supaya akhirnya Tuhan menyatakan kuasanya. Jadi saya pikir kita harus menyatakan kesaksian teladan hidup yang baik, berjuang untuk itu. Makanya kan kita terus bertumbuh di dalam KTB dan seterusnya, supaya hidup kita makin diserupakan dengan Kristus. Tapi juga kemudian kita harus bersaksi. Tidak bisa hidup kita yang sudah diperbaiki, dibenarkan, dan sebagainya, makin dikuduskan hanya untuk diri kita sendiri. Kita harus nyatakan itu kepada orang lain. Tapi kemudian ketika kita melakukan semua itu, pastikan kita menggantungkan pekabaran Injil itu dengan kuasa Allah. Jadi apa tantangannya? Nah ini pengalaman saya. Saya tadi saya katakan saya jualan susu kedelai. Lalu namanya Gresoy, S-nya double pakai Y, boleh dicari di Instagram. Ya, visi saya di dalam membangun usaha ini tentu seperti pada umumnya ya bisnis-bisnis lainnya, pengennya ini besar, ekspansi ada di kota-kota lain, bahkan sampai ke luar negeri dan sebagainya. Tapi saya memahami apa yang membedakan saya dengan pebisnis-pebisnis lain sebagai saya adalah anak Allah, sebagai saya murid Kristus. Maka saya harus pastikan di situ harus ada tentang amanat agung. Artinya apa? Ketika Tuhan percayakan saya, kemudian saat ini punya pegawai hanya 2 orang, maka saya pastikan saya harus menjadi teladan hidup yang benar di dalam ketuhanan saya kepada Kristus, tapi juga saya harus memberitakan Injil kepada dia. Dan itu saya lakukan. Jadi pegawai saya ada 2, satu itu M, satu laki-laki, satu itu perempuan, itu anak binaan juga. Karena kemudian ya singkat cerita dia butuh dan sebagainya, ya sudah bekerja dan sebagainya. Tapi dari kedua ini tetap saya harus menyatakan amanat agung itu. Kepada adik yang binaan ini, saya nyatakan kepada dia singkatnya, kamu kawan sekerja saya. Jadi di sini jangan hanya fokus untuk kemudian bekerja dengan benar dan sebagainya, mendatangkan pelanggan dan sebagainya. Tapi kamu harus kawan sekerja saya untuk menyatakan Injil kepada partner kerjamu ini. Yang tadi laki-laki, yang M itu. Itu saya ulang-ulang setiap ada pertemuan, saya datang ke toko, lalu kemudian tidak ada pekerjaan yang perlu dikerjakan, saya pasti akan bagikan. Saya pasti akan membagikan pandangan, saya mungkin menginstruksikan juga dan sebagainya. Terkait untuk supaya menolong bisa orang ini bertobat menerima Kristus. Singkat cerita, tapi sebelumnya itu yang kawan yang M ini udah lebih dulu bekerja sama saya lebih lama. Singkat cerita, saya waktu itu terus membangun relasi dengan kawan ini. Saya membangun relasi dan saya tidak munafik apa adanya ya. Jadi bukan karena ujuk-ujuk mau memberitakan lalu saya tiba-tiba berubah menjadi baik. Saya apa adanya. Ketika saya harus marah, saya marah. Ketika ini saya nyatakan semuanya apa adanya saya. Termasuk juga kemudian terkait pekerjaan semuanya apa adanya. Berelasi normal aja, normal. Tapi kemudian tetap saya doakan dia, saya doakan dia. Sampai kemudian saya memberikan kesaksian hidup, teladan hidupku, itu pun normal aja dengan apa yang sudah saya yakini, saya bagikan. Jadi tata nilai dari firman Allah yang saya sampai saat ini pelajari dan yakini, itu saya bagikan. Seperti setialah pada perkara kecil, maka diberikan perkara besar. Jadi hal-hal seperti itu saya bagikan. Sambil membangun relasi sama kawan ini. Singkat cerita, kemudian ada satu waktu, saya kan di Purwokerto, lalu kemudian kami harus pergi ke Cilacap waktu itu. Saya sama dia pergi ke Cilacap. Di situ saya sudah memang rencanakan untuk memberitakan Injil kepada dia. Dengan cara metode ilustrasi jembatan. Kalau misalkan waktunya sempat, ini ada, saya mau bagikan ilustrasi jembatan itu. Mungkin teman-teman sudah tahu, tapi ini ada PowerPoint-nya. Nanti saya bisa bagikan seperti apa. Nah, pada saat itu, di tengah sebelum proses pokoknya di tengah-tengah proses sebelum sampai pada akhirnya hari H saya memberitakan Injil sama dia, saya juga bergumul
Saya tahu pemikiran-pemikiran yang mungkin terjadi. Nanti dianggap mengkristenisasi, nanti dianggap kemudian menyalahgunakan wewenang karena kerjaan, disalah mengerti, bahkan kekhawatiran yang ekstrim. Nanti dia lapor ke orang-orang yang dia kenal, orang tuanya atau apa dan sebagainya, orang-orang saudaranya. Saya digeruduk. Ini kamu kan lagi viral-viral gitu atau enggak dia rekam, saya lagi mau saya direkam, lalu dia sebar, saya dianggap kristenisasi. Itu semua sudah saya pikirkan. Tapi tadi yang saya sampaikan, bagaimana mungkin hal itu bisa membuat saya kemudian enggan memberitakan Injil kalau ternyata saya sudah mendapatkan lebih daripada apa yang pantas saya dapatkan, yaitu keselamatan, pertumbuhan rohani sampai hari ini, dan termasuk berkat-berkat Tuhan yang lain. Dan ketika belajar juga dari sikap Paulus tadi, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Jadi semua kekhawatiran saya tadi, ketakutan saya tadi, saya kemudian saya sederhanakan. Sudahlah, kira-kira begitu. Sudahlah. Oke aja. Lalu kemudian kedua, Tuhan, Engkau bertanggung jawab ya. Kalau saya kemudian memberitakan Injil, mungkin baik-baiknya begini. Dia pergi kemudian, tidak mau lagi bekerja sama saya. Ya sudah, berarti Tuhan bertanggung jawab. Tuhan carikan lagi saya pegawai. Karena mencari pegawai itu susah, nggak mudah. Yang pas, yang cocok, yang kemudian etika kerjanya benar, attitude-nya benar, mau diajarin dan sebagainya, itu nggak mudah. Maka itu aja sederhana saya buat. Tuhan bertanggung jawab. Hal-hal yang ekstrim terjadi pun sama Tuhan bertanggung jawab. Sampai tapi kemudian saya merenung, kalaupun itu terjadi, tetap Tuhan berdaulat atas segala sesuatu dan Tuhan baik. Itu yang saya masukkan dalam pikiran saya. Kalau sampai saya kira mungkin dirundungan, mengkristenisasi dan sebagainya. Saya pastikan pikiran saya seperti itu. Saya belajar beriman. Karena kan kita memang diajarkan untuk itu kan. Kehidupan kita berbeda setelah udah lahir baru. Harusnya hidup karena iman. Ya sudah, saya belajar beriman di situ. Tapi buat sebagian orang, itu pasti adalah hal yang konyol. Apalagi kalau sampai kejadian betul dirundung. Lalu saya menyatakan, ya ini karena iman saya. Pasti ada sebagian orang bilang, kamu konyol. Nggak begitu beriman sama Tuhan. Kita pusing kalau kemudian kita memikirkan itu terus. Maka saya katakan, buatlah sederhana. Lalu kemudian ya udah saya sederhana, hari H. Kita ke Cilacap, pas di Cilacap saya bilang. Jadi sebelum-sebelumnya saya udah bangun. Nanti akan saya sampaikan hal yang amat penting yang mengubah hidup saya. Saya udah spill-spill begitu tuh berulang-ulang. Setiap saya bagi tata nilai sama dia. Nanti ada waktunya, saya bilang. Nanti ada waktunya. Sampai kemudian ada satu momen juga sebelum saya memberitakan Injil itu, saya bilang, jadi dia akhirnya terbuka sama saya, lalu dia cerita sama saya. Pak, saya lagi begini, 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 begini. Singkat cerita saya bilang, coba kamu ambil waktu untuk berdoa. Saya bilang begitu. Walaupun dalam hati saya juga kemudian ada pertentangan, berdoa kepada siapa. Tapi kemudian saya buat sederhana lagi. Saya bilang, coba ambil waktu kamu berdoa. Kalaupun dia nggak tahu dia berdoa kepada siapa, tapi saya beriman, Tuhan dengar dia untuk apa? Kemudian menyatakan diri. Nah, sebenarnya Tuhan udah menyatakan diri sama dia. Waktu dia kemudian dia bilang, Pak, saya mengalami pusing yang nggak wajar dan sebagainya. Sehingga cerita, coba berdoa dan sebagainya, merenung dan sebagainya. Waktu itu saya nangkap kesan. Tuhan akan ngasih kemudian pas dia apa namanya merenung itu, berdoa itu yang saya arahkan itu. Lalu dia kan matikan semua lampu di kamarnya. Tuhan kemudian kasih kesan saya, dia akan melihat seperti ada cahaya begitu. Lalu kemudian saya dengar sama dengar apa kemudian responnya dia setelah dia sudah melakukan yang saya sampaikan itu. Terus kemudian dia ceritakan, ruangan semuanya gelap, jendela semua gelap, nggak ada kemungkinan kayak misalkan pun kalau dia di dalam kamar itu misalkan mungkin motor lewat atau apa kemudian menerangi lewat jendela cahaya dan sebagainya, nggak ada dia bilang, nggak mungkin akan ada. Tapi kemudian seperti seolah-olah ada cahaya, kemudian yang itu menerangi dia, lalu dia katakan itu memberi damai sejahtera dan sebagainya. Tapi saat itu saya nggak langsung bilang itu Tuhan Yesus atau apa. Enggak, saya nggak melakukan se ekstrim itu. Tapi oke, ya ini dan sebagainya saya dengar apa yang dia sampaikan.
Sudah, terus habis saya bilang, oke. Terus saya ulang-ulang kemudian begini. Saya kemudian memberitahu awal-awal obrolan itu begini. Kita tidak pernah bisa memilih kita lahir di keluarga mana, latar belakang apa. Maka, terus kemudian saya bilang, maka yang perlu kita pastikan, kalau kemudian semua orang di sini, di dalam keyakinan yang mengatakan bahwa Tuhanlah yang benar, pertanyaannya berarti ada berapa surga? Ada 5. Kalau di negeri ini 5, Pak, udah lebih ya keyakinannya. Ada berapa? Ada 6. Apa ini seperti Marvel Universe? Ada dunia di dalam dunia lain. Spider-Man ada di mana-mana begitu. Saya pikir tidak seperti itu. Dan dia sepakat, iya tidak seperti itu. Pasti ada yang satu yang benar. Maka kalau kita sepakat bahwa ada satu yang benar, sederhana. Coba kamu berdoa dengan caramu, tapi sederhana. Dalam hatimu itu katakan, Tuhan, siapakah engkau? Tolong nyatakan, tolong nyatakan. Itu aja ulang-ulang. Di dalam keyakinan saya meyakini Tuhan pasti akan menyatakan kepada orang yang berseru-seru untuk mencari tahu kebenaran. Dan itu yang kemudian tadi yang saya ceritakan, kemudian ada peristiwa dia merasa pusing yang nggak wajar dan sebagainya. Akhirnya setelah itu kejadian pusingnya hilang. Saya nggak tahu. Kemudian dia berpikir apa saat itu. Tapi pada akhirnya memang dia denial. Nah, pada hari H, kemudian saat itu dia masih terbuka. Pada hari H, kemudian saya memberitakan Injil kepada dia. Nah, kemudian saya bilang, inilah yang mau saya ceritakan kepada kamu. Lalu kemudian saya ambil handphone saya pakai ilustrasi jembatan. Lalu sebelumnya saya bilang, coba kamu download Alkitab. Saya ngomong begitu. Tapi menariknya responnya dia tidak shock, tidak marah, tidak apa. Dia download. Dia download Alkitab. Lalu kemudian saya beritakan pakai ilustrasi jembatan itu. Setiap dia baca ada ayat, dia yang baca. Saya minta dia yang baca. Coba kamu yang baca. Dia cari. Pintar loh dia, bisa baca. Bisa nyari. Oh ya jelas saya digital ya. Nah, lalu dia baca. Nah, memang ada hal yang menarik ya, lucunya ketika dia di bagian kata Allah, dia nyebutnya Allah. Tapi ya sudah, buat saya nggak ada masalah. Lalu udah selesai, kemudian saya jelaskan sampai pada akhir, kamu ada di tebing sebelah mana. Jadi dia jelas katakan dia di sebelah kiri. Nah, kemudian saya bilang, mau nggak pindah ke tebing sebelah kanan, saya tuntun dan sebagainya. Tapi hal ini coba kamu renungkan dulu. Karena saya nggak mau memaksa. Saya beri waktu dia merenung. Karena Tuhan juga menghargai kan free will kehendak bebas. Tapi yang penting, saya memberitakan Injil jelas, tuntas, sampai menantang mau nggak bertobat terima Kristus. Itu yang penting. Itu pemberitaan Injil. Nah, singkat cerita, ternyata akhirnya dia memutuskan tidak. Dia mau tetap di dalam keyakinan yang dia yakini sejak lahir. Ya sudah, nggak apa-apa. Setelah itu apakah dia keluar dari pekerjaan saya? Pada saat itu ya, tidak. Ya bersyukur, dia masih setia, masih enjoy, nggak kikuk, nggak apa, bekerja sama saya. Sampai pada akhirnya, karena saya kemudian tiap bulan tetap menyatakan, bagi saya ini harus tetap ditaburi gitu ya. Jadi sebulan sekali saya ketika ada kesempatan ke toko, saya pasti membagikan tata nilai. Nah, nampak-nampaknya kemudian saya memahami dia mulai nggak nyaman, risih dan sebagainya. Ya sudah, bagi saya buat sederhana, itu harga yang harus saya bayar. Dan saya meyakini Tuhan tetap bertanggung jawab. Tuhan akan carikan saya pegawai. Singkat cerita, kemudian dia keluar, lalu teman yang satunya lagi ini yang anak binaan juga keluar karena dia udah mau lulus kuliah, dia fokus skripsi dan sebagainya. Lalu saya kembali lagi, saya yang jaga toko sambil saya cari orang. Singkat cerita dapat dua-duanya perempuan, M dan berhijab. Tapi kemudian menariknya, ini malah jauh lebih terbuka dari yang sebelumnya. Dia yang ngajak ngobrol saya duluan tentang Tuhan itu. Lalu, tapi karena saya belajar dari pengalaman sebelumnya, saya rem-rem dulu. Rem bukan karena saya enggan memberitakan Injil, tapi saya rem-rem dulu, lihat situasi, lihat momen. Supaya akhirnya nanti dia menangkap perlahan demi perlahan. Nah, jadi tantangannya saya nggak tahu kalau kemudian teman-teman bagaimana. Ya mungkin ya, kalau misalkan saya bayangkan, kalau di teman kantor, nanti disalah mengerti, nanti ini dan sebagainya. Tapi saya mau katakan, apapun itu, kalau kita meyakini Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti lindungi. Tuhan pasti jagai.
Nah, sampai hari ini toko saya masih tetap berdiri, tidak ada isu kristenisasi dan sebagainya. Ini kan bersaksi. Saya pikir kristenisasi itu ketika harus memaksa orang, harus percaya dan sebagainya. Ini kan enggak, saya bersaksi, saya memberitakan Injil ini. Kamu mau atau tidak? Tidak, ya sudah. Yang penting tanggung jawab saya yang Tuhan nyatakan supaya jadikan segala bangsa muridku di dalam bagian memberitakan Injil. Nah, saya sudah lakukan. Itu yang paling penting. Jadi hal praktis dalam melakukan penginjilan, saya percaya di Perkantas Makassar juga ada, tapi kuasai satu metode. Itu yang paling penting. Jangan ngalor ngidul. Saya punya pengalaman ada teman di sini itu ngalor ngidul, bilang katanya dia PI, tapi pas dengar ceritanya dia nggak PI, dia nggak melakukan PI, dia cuma ngobrol-ngobrol aja sama orang, dan kemudian hanya bicara-bicara doang. Lalu bicara soal Tuhan itu baik dan sebagainya. Itu bukan PI. Tanpa dibicarakan pun Tuhan itu tetap baik. PI itu harus menjelaskan bahwa Yesus Kristus itu mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kamu, dosa-dosa umat manusia. Kamu mau percaya, mau menerima atau tidak. Sederhananya begitu. Maka kuasai satu metode. Ya, sekian. Ya kalau masih ada kesempatan, tadi pertanyaan ya. Termasuk kalau ada kesempatan, saya nanti akan kasih lihat PowerPoint ilustrasi jembatannya. Terima kasih. Halo, teman-teman. Baik teman-teman, saat ini kami membuka sesi tanya jawab. 1, 2, atau 3 pertanyaan bagi kakak-kakak dan teman-teman yang ingin bertanya dengan kasih disilahkan. Ya, selamat malam. Ya, Boleh. malam. Ya. Saya bersyukur ketemu dengan Abang Medan ini. Jadi pertanyaan saya simpel. Penarik yang dipaparkan tadi. Cuman ada satu sering yang menjadi kendala apabila ditelusuri karena memang ada satu penginjilan yang bersifat karakter itu kan kadang susah diterapkan dengan gaya yang berbeda-beda, apalagi kalau kita berbicara masalah daerah, ya kan? Mungkin boleh perkenalan dulu, Kak. Oh iya ya, sorry. Diperkenalkan juga, kah? Oh iya, sorry. Oh iya, saya perkenalkan ya. Nama saya itu Noming Syar. Sedikit-sedikit mepet dengan nama Nomensen, tapi ya, agak jauh berbeda. Nah, tapi saya tidak lahir di Batak. Saya lahirnya di Palopo. Ya, 21 November 76. Sudah terlanjur sebutkan saja tahun lahirnya. Nah, pekerjaan saya itu guru, ya. Alhamdulillah sudah 18 tahun jadi guru. Nah, jadi tadi itu pertanyaan yang sangat menarik bagi saya karena kalau berbicara penginjilan itu memang harus. Cuman yang sering kendala biasa itu adalah segi karakter tempat kita tempat kita melayani. Nah, tantangan terbesar yang saya dapat sekarang ini adalah itu banyak sekali karena kalau wilayah seperti kami yang di Palopo ini memang karakternya agak berbeda. Malah konsekuensi yang diterima nanti itu bisa 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 saja sedikit-sedikit jauh lebih lebih ganas gitu bro. Jadi artinya bekal bagus yang dipaparkan tadi eh, banyak yang saya pahami, banyak yang saya bisa lihat. Cuman itu satu hal, tentunya tidak mudah, tidak mudah. Apalagi kita beda profesi bang.
Itu lagi yang menjadi penekanan biasa ya, hati-hati karena kita beda profesi. Tapi saya salut, karena proses penginjilan yang abang jalankan itu luar biasa, dan itu tidak mudah. Bahkan pernah saya coba, malah saya bukan lagi dikucilkan. Ya, bukan lagi dikecilkan, melebihi dari yang namanya dikecilkan. Nah, jadi pertanyaan saya simpel, kayaknya kita butuh, kalau berbicara penginjilan itu kayaknya kita butuh seperti survive yang abang cerita. Nah, kalau memang ada metode-metode yang simpel dalam hal praktis, itu juga ke depannya kalau ada pemateri kayak gini bisa lebih mengarah ke sana, bahwa biasanya itu view-nya ke sini saja. Jadi kalau mau coba ini view yang paling paling praktis, ya. Karena memang kalau dunia kerja itu Bang sangat kompleks. Saya setuju tadi dengan Abang. Kalau dunia mahasiswa itu berapi-api, kalau dunia kompleks pekerja itu susah sekali. Salah satu contoh, sekarang ini sorry ya saya bertanya kayak lama. Saya sekarang ini malah tertantang karena berada di sekolah SMK pindah. Saya sudah pindah sekolah, dan di sini penantangannya luar biasa. Di sini orang-orang yang saya temani mau kembangkan jurusan musik itu semua orang yang berstatus M. Nah, sekarang saya masuk view-nya berbeda. Saya panggil anak-anak Tuhan itu yang dari pelayanan gereja itu untuk membantu teman-teman yang M ini untuk mengembangkan visi musik. Tapi saya nggak tahu musik, Bang. Iya betul, saya tahu. Saya pun nyanyi fals, bernapas pun kadang fals. Itu jadi masalah. Nah, ini penentangan tadi yang abang cerita ini luar biasa. Jadi saya salut. Ada beberapa tips yang saya garis bawahi itu adalah kesaksian, tapi tidak mudah. Nah, mungkin hal ini juga saya berterima kasih. Tapi di sisi lain masih banyak pertanyaan yang penasaran. Salah satunya itu strategi yang belum saya temukan di dalam. Pasti abang punya strategi yang jitu. Ya nggak apa-apa lah. Kalau kedepannya mau WhatsApp pribadi boleh. Oh ini bang yang gini-gini yang luar biasa ini. Karena artinya seperti itu saja yang saya bisa ini, dan saya tertarik karena abang dari dunia kerja pindah jadi wira swasta itu bukan perkara yang mudah. Saya saja menggeluti dunia pendidikan, ini juga perkara yang sulit. Sampai detik ini saya yang kode M itu masih takut loh. Jujur saya katakan masih takut loh saya masuk ke sana-sana. Karena memang komposisi yang mereka buat itu kuat. Ya kan? Tapi saya sudah pelan-pelan masuk dari kesaksian yang kecil-kecil. Saya panggil anak-anak saya itu yang kenal dengan malam mereka menantang saya, Pak Guru kita bikin. Saya bilang, oh justru sebelum kamu bikin saya sudah tertantang, cuman kendalanya banyak. Jadi di kepala saya itu masih banyak yang harus PR yang saya selesaikan. Ya seperti itu saja. Jadi kedepannya kalau sekiranya ada hal-hal yang lebih apalagi bisa juga menjadi bahan referensi. Tapi itu tadi kendalanya memang adalah berbeda tempat, berbeda. Jadi orang bilang lain gubuk, lain apa sih ceritanya? Saya lupa lagi. Lain kebiasaan lah seperti itu. Seperti aja itu Bang. Makasih ya atas Ya, sharing firman-nya. ya, terima kasih Bang Nomi Syar. Ya, saya pikir saya setuju yang dikatakan Bang Nomi Syar itu. Jadi, ya tadi yang saya sampaikan, kita perlu membangun relasi dulu. Jadi, kalau Paulus katakan dia akan jadi seperti ini hanya untuk karena memenangkan orang yang mau dimenangkan. Nah, maka yang kita perlu lakukan betul ketika kita harus menginjili kepada satu kelompok tertentu atau budaya tertentu atau kemudian orang-orang tertentu, kita harus juga mengamati dulu bagaimana cara berpikirnya, hidupnya dan sebagainya. Tetapi itu proses kan. Yaitu yang tadi kemudian sambil kita berelasi dengan dia, tentu kita betul-betul berelasi menyatakan bagaimana hidup kita juga sebagai murid Kristus, sebagai anak Allah dan sebagainya. Dan itu sesuatu yang berjalan natural begitu ya. Tapi juga ada hal-hal yang mungkin bisa kita buat dalam tanda kutip. Jadi buat itu bukan berarti kemudian lalu ketika kita makan bersama kita berdoa begini. Saya pikir itu berlebihan ya. Kita tetap berdoa, tetap tutup mata, tapi nggak perlu sampai begini. Kalau di firman Tuhan kan
Ada orang-orang Farisi itu yang berdoa di lorong-lorong dan sebagainya supaya orang lihat. Kita nggak perlu melakukan itu. Tapi kita perlu nyatakan begitu. Kadang juga malah terbalik. Biasanya malu kalau berdoa di depan orang yang mayoritas begitu ya. Tapi padahal mereka saja ketika jam-jamnya itu 5 waktu, mereka bisa langsung, saya pergi sholat dulu ya, gitu. Nah, saya pikir sederhana ketika kita mau kasih contoh, sebentar ya, saya mau berdoa dulu misalnya di tempat kerja. Ya sudah kita berdoa, kita baca Alkitab. Toh mereka juga melakukan hal yang sama. Saya juga kalau tadi Bang Noming bilang guru, saya ingat guru-guru saya di sekolah, itu ketika saya datang ke ruang guru, kadang saya menemukan ada beberapa guru, dia lagi kayak ngaji gitu, baca dan sebagainya. Saya pikir, ya kita juga harus bisa begitu. Tapi sekali lagi motivasinya bukan karena supaya dianggap ini, dianggap itu, dan sebagainya. Tapi memang itu kehidupan kita harusnya begitu. Tentu kemudian di dalam aturan-aturan kita menjadi kesaksian juga dan sebagainya. Kita tidak melanggar dan sebagainya. Nah, tapi tadi yang paling penting saya belajar di dalam memberitakan Injil itu harus ada relasi. Gak bisa juga ujuk-ujuk tiba-tiba langsung dar der dor. Kamu mau nggak bertobat terima Kristus? Itu terlalu ekstrim. Tapi kita harus membangun relasinya. Nah, tapi seringkali yang menjadi kesalahan kita juga, kita terlalu lama membangun relasi sehingga tidak ada momentumnya. Kita nggak menentukan kapan kita mulai membangun bagian ini ketika menyatakan ini dan sebagainya. Nah, jadi saya nggak ada tips yang jitu, Bang Noming, tapi sejauh yang saya pelajari, ya tadi membangun relasi itu penting, tapi terus mendoakan, tapi juga harus menentukan kapan mulai bersaksi yang di bagian ini sampai pada akhirnya tahap tadi seperti saya katakan, saya bertahap sampai pada akhirnya saya nyatakan, saya mau beritakan nih sekarang apa yang saya dapat, saya yakini kemudian mengubah hidup saya. Nah itu ada prosesnya, saya bangun dulu relasi, saya bangun tata nilainya, saya kasih pikiran-pikirannya sambil saya memberikan kesaksian hidup saya. Sampai pada akhirnya barulah dia kemudian saya beritakan dengan metode ilustrasi jembatan tadi itu. Nah, lalu bagaimana kemudian dengan tempat pekerjaan lain dan sebagainya? Saya pikir saya meyakini teman-teman pasti tahu. Tadi seperti tadi latar belakangnya Paulus melakukan segala sesuatu menjadi A, menjadi B, menjadi C hanya untuk memenangkan itu. Nah, itu penting. Kebijaksanaan itu penting. Jadi kita nggak bisa seperti tadi Bang Noming katakan saya setuju, nggak bisa kita hanya firmnya maunya kita begini nggak bisa. Tapi kita harus juga fleksibel dalam tanda kutip, ya tadi untuk memenangkan orang-orang tersebut. Itu mungkin Bang yang bisa saya sampaikan. Iya, makasih banyak. Thank you. Tuhan Yesus memberkati ya. Sip. Ya, sama-sama Bang. Apakah masih ada kakak-kakak dan teman-teman yang ingin bertanya? Kakak-kakak yang ada dalam ruangan mungkin? Sudah tidak ada? Baik, terima kasih untuk Kak Aden yang boleh men-sharingkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Teman-teman, semua orang butuh diselamatkan, tapi Tuhan pun juga butuh orang-orang yang mau dipakai Tuhan untuk memberitakan keselamatan dari Allah tanpa terkecuali. Kiranya sisa hidup kita tidak habis percuma, tapi kita boleh menggunakan tiap waktu untuk memberitakan Injil, menyenangkan hati Tuhan setiap saat. Merespon firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama, mari kita menyanyi pujian Ku Tak Mau Hidup Percuma. Mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong puji ya Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan
inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. No longer do I live in vain, with no success and all our chance have gone past by. No longer read in vain, in God's good will, in God's good will, this is my heart desire. May Christ and then my desire, may I be in God's good will. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saat ini kita akan menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Bagi kita yang hadir di ruangan ini ada pundi, dan juga kepada kakak-kakak, teman-teman yang ada di Zoom, nomor rekening ada tertera di layar kita masing-masing. Sambil persembahan dijalankan, mari kita menyanyi pujian Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Doa persembahan dan doa syafaat oleh Kak Lena dengan kasih dipersilahkan. Iya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang sungguh mengasihi kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan bagi kami, untuk pemeliharaan Tuhan yang terus kami boleh alami di dalam hidup kami, bahkan untuk segala penyertaan Tuhan bagi kami di aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan sudah boleh bersama-sama dengan kami, dan Tuhan kami juga bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk boleh menikmati ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya bahwa kalau kami boleh hadir di tempat ini atau mungkin join di dalam Zoom, kami percaya bahwa itu semua karena perkenanan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh beribadah pada saat ini. Kami bersyukur untuk setiap pribadi yang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan lewat ibadah kami pada saat ini. Kami bersyukur untuk Kak Aden yang Tuhan boleh perlengkapi, Tuhan boleh pakai dia untuk menyampaikan kebenaran-Mu bagi kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu di dalam segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan.
bahkan di dalam pelayanan yang terus dia kerjakan melalui profesi yang Tuhan percayakan kepadanya. Biarlah Tuhan terus pakai dia untuk menjadi saksi, menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injil dimanapun Tuhan kehendaki. Juga kami berdoa untuk Yuyun, untuk Claudio, Edgar. Terima kasih Bapak dan juga teman-teman dari tim multimedia yang boleh mengambil bagian di dalam pelayanan dalam ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka sehingga biarlah Tuhan saja ditinggikan dan dimuliakan melalui setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk ibadah kami pada saat ini. Kami bersyukur untuk kebenaran-Mu yang Tuhan boleh nyatakan, Tuhan bukakan bagi kami sebagai alumni. Biarlah Tuhan yang menolong kami supaya kami terus menyadari Tuhan bahwa kalau Tuhan sudah menganugerahi kami dengan keselamatan yang merupakan kebutuhan kami semua, kami percaya juga bahwa Tuhan mau supaya kami juga boleh memberitakan Injil kepada semua orang yang ada di sekitar kami, supaya mereka juga boleh mengenal Tuhan secara pribadi, supaya mereka juga boleh memperoleh keselamatan yang asalnya daripada Tuhan. Kami menyadari Tuhan ada begitu banyak ketakutan-ketakutan kami, ada begitu banyak tantangan atau ada begitu banyak hal yang mungkin kami pikirkan yang menjadi penghalang bagi kami untuk bersaksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kami ataupun secara khusus bagi teman-teman di tempat kami bekerja. Biarlah Tuhan menganugerahi kami dengan keberanian sehingga kami boleh menyadari bahwa firman Injil ini, memberitakan Injil ini adalah tanggung jawab kami dan kami harus memberitakan itu kepada orang-orang di sekitar kami supaya mereka juga boleh bertemu secara pribadi dengan Tuhan sehingga mereka juga boleh memperoleh keselamatan. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami juga boleh tetap mempersiapkan diri kami supaya kami boleh terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tempat yang Tuhan tempatkan bagi kami, di tempat kami bekerja, di tengah-tengah tanggung jawab, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pelayanan kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Dan biarlah Tuhan saja yang memampukan kami untuk terus setia memberitakan Injil, untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami ada. Terima kasih Bapak untuk kebenaran-Mu, tolong kami supaya kami boleh melakukannya, dan biarlah kami boleh melihat bagaimana Tuhan yang bekerja melalui kami, dan kami boleh melihat bagaimana Roh Kudus yang akan mengubahkan hati setiap orang-orang yang mendengar Injil itu. Terima kasih Bapak. Saat ini kami juga bersyukur untuk pengurus PAK Makassar. Tuhan boleh memberkati pengurus di dalam mempersiapkan ibadah ini. Biarlah Tuhan terus memberkati setiap pengurus di dalam segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan secara khusus dalam pelayanannya sebagai pengurus. Tuhan memberkati setiap hal yang akan dikerjakan ke depan untuk menjangkau alumni, untuk melayani alumni kami. Biarlah Tuhan menolong setiap PA-PA yang dilakukan, setiap pembinaan-pembinaan yang dilakukan, sehingga semuanya ini boleh menolong alumni untuk menikmati, untuk semakin bertumbuh di dalam kebenaran-Mu Bapa. Bapa di sorga, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati untuk setiap program kerja kami ke depan. Biarlah Tuhan memberkati untuk PA Pasutri dan juga untuk PA alumni junior. Tuhan menolong untuk kegiatan kami di bulan ini. Biarlah semuanya boleh dipersiapkan dengan baik. Kami rindu alumni-alumni dan juga Pasutri boleh hadir di dalam kegiatan ini dan mereka juga boleh diperlengkapi. Bapa di sorga, kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap alumni kami. Secara khusus kami berdoa untuk alumni kami yang saat ini sedang berduka cita karena Tuhan memanggil orang yang mereka kasihi dari tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa untuk saudara kekasih kami Uga dan juga saudara kekasih kami Kak Pepi, Eva dan Dewi. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang merupakan sumber kekuatan dan sumber penghiburan bagi mereka. Biarlah Tuhan yang akan terus memberikan kekuatan, yang akan terus memberikan penghiburan bagi mereka di dalam menjalani, mengalami, bahkan melewati masa-masa duka ini. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka dan menguatkan mereka. Terima kasih Bapak, kiranya Tuhan memberkati untuk setiap proses yang sedang berlangsung sampai ke pemakaman nanti, kiranya Tuhan juga yang akan menolong. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk setiap alumni-alumni kami di dalam segala tanggung jawab mereka masing-masing, baik pekerjaan mereka maupun di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing, bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua, sehingga mereka boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat dimanapun Tuhan tempatkan mereka masing-masing. Di dalam pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi, kami percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memampukan untuk menghadapi segala tantangan dan pergumulan yang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada alumni-alumni kami yang tidak hadir bersama-sama dengan kami, mungkin karena kelemahan tubuh yang mereka alami. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan sendiri yang akan melawat mereka, Tuhan sendiri yang akan memulihkan mereka, sehingga mereka boleh pulih dari kelemahan tubuh yang mereka alami, dan biarlah mereka boleh kembali beraktivitas seperti yang Tuhan kehendaki bagi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga bersyukur untuk kesempatan, untuk persembahan yang Tuhan boleh izinkan kami boleh kumpulkan, baik melalui pundi bagi kami yang ada di tempat ini, hadir onsite di tempat ini, ataupun melalui rekening yang boleh dikirimkan. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan izinkan boleh kami lakukan melalui persembahan ini. Biarlah Tuhan memberkati persembahan kami, sehingga persembahan ini boleh digunakan untuk pelayanan bagi nama Tuhan, dan biarlah Tuhan saja ditinggikan dan dimuliakan. Segala berkat-berkat Tuhan yang Tuhan terus percayakan bagi kami di dalam hidup kami, biarlah Tuhan juga yang akan memberkati, sehingga boleh kami pakai untuk menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bawa doa kami. Amin. Allah memanggil kita dalam suatu panggilan mulia, tanpa mencari hormat manusia, karena yang utama dalam hidup ini hanyalah Kristus. Kristus yang akan memimpin, Kristus yang akan mempersatukan dan melengkapi kita. Pujian, satukan dan lengkapi kami melayani. Bersatu dalam kasih-Mu, dalam panggilan kudus-Mu, hidup bagi-Mu. Bukan keindahan dunia, bukan hormat manusia, tapi satu yang utama, hidup bagi-Mu. Satukan
Doa penutup oleh Kak Aden dengan kasih dipersilahkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk apa yang Tuhan boleh nyatakan kepada tiap-tiap pribadi kami. Kami percaya selama kami bersekutu dan mendengar firman-Mu, Tuhan hadir dan Tuhan menyatakan isi hati-Mu kepada tiap-tiap kami. Mari Tuhan saat ini tolong kami, buat kami menjadi pribadi yang sederhana. Ketika Tuhan katakan kepada murid-murid Tuhan, ikutlah aku, akan kau jadikan kau penjala manusia. Sesederhana itu murid-murid merespon dan mengikuti. Buat kami juga sesederhana itu. Supaya kami ketika Tuhan boleh pakai untuk memuridkan orang lain, kami tidak rumit. Kami tidak terlalu pusing memikirkan ini dan itu. Justru hal-hal yang kami pikirkan, kami bawa, kami serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang mengatasi. Di situ kesempatan kami boleh beriman. Oleh karena itu juga Tuhan boleh berikan hikmat ketika mau memberitakan Injil kepada orang lain. Terus Tuhan, bangun hati kami seperti hati Tuhan. Buat mata kami seperti mata Tuhan. Ketika melihat orang, kami melihat orang-orang itu butuh keselamatan. Oleh karena itu, kami saat ini bersepakat, Tuhan mari terus perlengkapi kami. Pada dasarnya tidak ada yang benar di antara kami. Tapi karena kemurahan hati-Mu, belas kasih-Mu, kami boleh dipilih dan diselamatkan. Terima kasih sekali lagi untuk anugerah yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kesempatan boleh terus bertumbuh dan terus diingatkan untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Mari Tuhan berkuasa, gerakan roh kami masing-masing, supaya kami kemudian menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari Tuhan juga berkati setiap kami di dalam pergumulan kami, tantangan hidup kami, di dalam pekerjaan, di dalam tantangan keluarga, di dalam tantangan pergaulan, di dalam tantangan lingkungan sosial, dan sebagainya. Baik itu di tetangga-tetangga rumah, baik itu di dalam teman-teman kantor, baik itu secara sosial umum. Tuhan, mari tolong kami. Terus juga Tuhan yang terus memperlengkapi kami. Pakai kami Tuhan, supaya kami boleh memuridkan orang lain. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga nanti akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing sampai kami kembali istirahat. Entah itu di rumah atau di kos kami masing-masing. Mari Tuhan terus tolong kami untuk merenungkan apa yang boleh kami dapat hari ini. Sehingga besok dan seterusnya, apa yang boleh kami dapat ini boleh tetap tertanam di dalam hidup kami dan terus bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan persekutuan alumni Makassar ke dalam tangan kasih Tuhan. Bagaimana sejarahnya kalau kami boleh mengingat, sehingga akhirnya terbentuk persekutuan ini, sampai akhirnya terjadi banyak hal, dan kemudian adanya hari ini, itu semua karena kemurahan hati Tuhan. Kami tidak bisa lupakan itu. Oleh karena itu, Tuhan mari teruslah yang memelihara, yang menolong persekutuan ini. Dan Tuhanlah yang terus memakai tiap-tiap kami untuk kemudian menjadi alat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan terus pakai persekutuan ini juga untuk terus membangun dan memberkati tiap-tiap alumni di Makassar. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin.
Ibadah kita selesai. Terima kasih untuk kebersamaan, bahkan juga ketenangan kita dalam mengikuti ibadah pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.